Fil anfusi pada jiwa, wal afaki dan pada tubuh. Wa alin Nabi SAW dan dari Nabi SAW qala bainama rajulun mustalatin, yaitu di saat seorang laki-laki berkelentang. Saat seorang laki-laki berkelentang ala firashihi, atas tempat tidurnya. Rafa'a ra'sahu, tiba-tiba dia mengangkatkan kepalanya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Panazara ilan nujum, maka dia pun memandang ke bintang. Wa ila sama dan ke langit. Wa qala, dan berkata laki-laki itu, asyhadu anna laki rabban, saya menyaksikan bahwa kamu wahai bintang, kamu wahai langit, rabban, punya Allah, wa khaliqan, punya pencipta, punya yang menciptakan, ada yang menciptakan. Allahumma ighfirli, wahai Tuhanku ampunilah bagiku. Fanazarallahu ilaihi, maka memandang oleh Allah padanya. Faghafara lahu, lalu Allah mengampuninya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ibadata katafakkuri, tidak ada ibadah yang paling afdal seperti afdalnya tafakkur. Wa ruqyah, dan diriwayatkan anna rajula min Bani Israil, bahwa seorang laki-laki dari Bani Israil karena adalah dia idza abadallaha, apabila dia sudah menyembah Allah Ta'ala tidak sanatan, selama 30 tahun dia menyembah Allah, azallathu sahabatun, menaungi akan dia oleh awan, menaungi akan dia oleh awan. Fa'abada bitilkal maddati, maka menyembah pula pada masa itu Fatan, seorang pemuda, mimpidiani daripada pemuda-pemudanya. Fama azalatku sahabat terus, tetapi tidak menaungi dia oleh awan, tidak menaungi oleh awan. Faqalat lahu ummuh, berkata baginya, bagi pemuda itu ibunya, berkata bagi oleh ibunya, la Allah qatatan sadarat minka, moga-mogalah suatu keistimewaan sadarat minka muncul dari engkau, fi muddatika, pada masa engkau. Faqala, maka berkata pemuda itu, ma'adkuru, apa yang saya akan ingat. Qala, lalu ibunya mengatakan, la'allaka, semoga engkau nazarta maratan, kamu mandang satu ketika, kamu mandang satu kali tidak sama ke langit, walau tatabir, tapi kau tidak mengambil pelajaran, Qala, lalu berkata pemuda itu, benar, saya tidak mengambil pelajaran, saya lihat dia tapi tidak mengambil pelajaran. Qala, lalu berkata ibunya, berkata, fama ataita, maka apa yang aku datangkan, illa min zalika, kecuali karena hal itu saja. Nah,
potongan ayat pertama ini fokus dia dengan masalah pikir, memikirkan. Justru si munculannya dalam ayat ini adalah memikirkan tentang keadaan langit timpal segala isinya. Dia berpikirkan tentang proses penciptaan langit dengan segala isinya. Memang Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini memiliki proses. Cara bersemakin dari Nabi menurut Einstein misalnya dari makrokosmos, mikrokosmos dari makrokosmos. Yang menurut saya arah atom Peter, kemudian arah seatom ini arah Newton, kemudian elektron. Ini adalah termasuk mikrokosmos. Mikrokosmos ini adalah makhluk kecil, molekul-molekul ini. Jadi kan ruang ini kosong. Ruang kosong ini penuh dengan molekul. Belum dapetikan molekul-molekul ini apabila ada ventilasi, artinya lubang kecil, lengan utama sinar jeluk yang dapetikan oleh molekul. Molekul ini berarti ruang hampa ini dia termasuk mikrokosmos. Nah, dari mikrokosmos inilah akan terbentuk lambat laun dari makrokosmos. Mungkin daripada serpihan-serpihan planet isi para meteor. Meteor ini adalah benda planet yang terlepas daripada orbit terus berpindah ke planet lain lebih terang. Tergantung meteor ini adalah B kerja lepas bendanya kerja planet, lalu planet ini lah si nyedot dia dengan gravitasinya, akhirnya terik. Nanti ini kan masih para komet ini masih sedang berjalan si terik dengan luar terik dengan sebuah planet perjalanan sekitar 250 tahun akhirnya sampai di planet hampir bumi. Dari Amerika, Prancis, Inggris sedang menyiapkan rudal untuk menghantam komet ini andai sampai terik di bumi dalam skala besar. Lalu andai terik dalam bentuk pecahan-pecahan kecil, serpihan-serpihan kecil dia miring segala terik dalam bentuk pelik akan menghantam bumi, akan mengakibatkan bumi ialah mulai terpental, misalnya terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Niki selapunya berasal daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Lamun bila ingin sesuatu dengan proses sangat singkat, maka Allah pun baru menciptakan. Namun sekian miliar banyak galaksi ini, sekian miliar ini justru terbagi dari 12 galaksi. Termasuk yang Tuhan ini kan galaksi Bima Sakti. Setiap galaksi ini ada sumber data surya di depan jelu. Nah, peredaran jelu ini mempengaruhi perubahan waktu siang dan malam. Misalnya kalau tiap peluru tinggal di planet bumi, maka permukaan beberapa bumi ini kan ketika agak mundur maju. Memang sebagian daripada para ahli hayat mundur maju, sedangkan ahli-ahli agama mengatakan datar. Nah, terpadulah antara pemahaman Arba Firosan ini timbal karwatan itu ada mundur kayak bola. Jadi perpaduan pendapatnya akhirnya terjadilah satu kesimpulan. Jadi pada hakikatnya dia mundur marah lalu beberapa permukaan sesuai kerja pandangan maka kelihatan datar. Nanti wajah al-arba firosa kami jadikan bumi itu terhampar sesuai dengan misalnya yang kita coba tahu. Jadi kita terus membedakan batas cakrawala, batas pandangan mata, ya kelihatan datar. Nah seliwat daripada ini mulai terjadi lengkungan. Nah karena terjadinya lengkungan inilah menyebabkan terjadinya bahwa satu geografis di geografis lain memiliki pola jelu ke jelu
kemudian kekelam dengan bintang-bintang, sehingga kan ada yang terbagi menurut ilmu falak, ilmu astronomi, bumi ini beriang Khatul Istiwa. Khatul Istiwa inilah garis yang terbentang dari bujur timur ke bujur barat. Kemudian ada paralel garis lintang itu yang terbentang dari utara ke selatan. Maka dalam ilmu falak, namun berbicara tentang Ardul Balad misalnya, Ardul Balad ini adalah terhitung daripada garis lintang, dari garis bintang, yang adalah bujur timur, bujur barat. Kemudian lamun kita dengan Khatul Istiwa, jadi lamun kita dengan Khatul Istiwa, dia jadi Ardul Balad. Lamun kita dengan garis lintang, dia jadi Ardul Balad. Jadi lamun dengan timur ke barat jadi Turul Balad, lamun dengan utara ke selatan jadi Ardul Balad. Sehingga lamun kita dalam posisi, misalnya Ka'bah Jayan Khatul Istiwa Pira Derajat posisinya. Kemudian Indonesia misalnya Jayan Khatul Istiwa ke selatan, dia burut Shimalin Paralin Janubi Pira Derajat. Nah sehingga lalu tahu kemiringan angin arah kiblatnya. Biasa kalau kita ukur lamun cara berikan dulu adalah sekitar tanggal 24-25 Januari le waktu tengah mutang le Mekah jalur itu pas atas Ka'bah, jalur itu pas atas Ka'bah kawan tengah mutang jadi di Mekah masuk atas Ka'bah. Nah jadi itu waktu puasa saat waktu asar itu umbe yang kemiringan lendo ini ada dua arah keparangin zilul maksud ini lah lendo isi terhampar. Kemudian dua ini yang lendo ini jadi di waktu kemiringan ini garis tengah secara lurus terus satu garis tengah ini dengan ukur mbe angin foto lendo dan foto lendo berarti setiap derajat tahun jalur ini memancar ke selatan apa utara kita di selatan Khatul Istiwa. Kemudian ente kita misalnya menggunakan rubuk akan kelihatan bila derajat saat ini tahunnya jalur namun ukur dengan geografisnya jadi burut Janubi itu selatan, namun Shimali itu adalah baik Shimali maupun Janubi. Bumi ini penghuni si kebanyakan penghuninya adalah termasuk ya burut Shimali, sedangkan burut Janubi jarang. Nah yang di arah Samudra Atlantik, Laut Selatan, kemudian Laut Utara, arahnya Samudra Hindia. Terus terjadi peredaran. Nah, adapun menurut tafsiran daripada beliau ini bahwa tetap bergerak adalah planet selainnya Maratan, bulan Mars, Jupiter, Pluto, Uranus, Saturnus, kemudian dan galak sumber data surya adalah Jelu. Nah, bumi menurut beliau momot. Sedangkan menurut astronomi, termasuk para ahli astronomi Al-Azhar, mengatakan bahwa suatu planet siaran di satu galaksi akan mengelilingi sumber data surya, atau masing-masing mereka sebut wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim pada surat Yasin. Atau selakunya di arah mengelilingi yang kelilingi sebab ini apabila kita coba untuk secara logika doang iman cukup dari segi ilmu astronomi, bumi energi mengelilingi jalur, sementara jalur ini sangat baik
sangat pelik. Jarak dengan bumi Cipak Jelo ini kita ukur isi kira perjalanan sinar sedetik. Semenit sinar dapat menempuh jarak 3.000 km semenit. Sementara jatuhnya sinar lengan Jelo Cipak bumi perjalanannya adalah tanda sesiwa jam. Nah, setelah kali-kali ternyata jarak antara bumi timpal Jelo, jarak antara bumi timpal Jelo dalam kitab metode Sagiri itu adalah cantuman berdasarkan nukil daripada kitab Silalul Quran. Dia disebut metode Sagiri. Sehingga perjalanan Jelo, jarak Jelo timpal bumi sangat jauh. Nah, seandainya ini bumi bisa mengelilingi Jelo, jadi cukup waktu sekitar 16 Jelo untuk sekali mengedari Jelo. 16 atau 16 jadi namun tahun Basita maka jadi 116 lamun tahun atau kabisa adalah 116 Jelo dalam setahun. Nah, tergantung daripada peredaran Jelo, peredaran bulan. Sedangkan bulan marak ning dan si watai tipa bulan bahwa bulan lebih lambat, jauh lebih lambat daripada bumi. Sehingga boleh jadi 4 bulan di bumi, kemudian hanya 1 bulan di bulan sendiri. Nah, jadi masih maksud daripada kurban waktu dan bulan. Jadi tergantung daripada ukuran beliknya planet akan mengakibatkan sekian kali lebih mengelilingi Jelo, namun memang planet mengelilingi Jelo atau bintang mengelilingi Jelo. Kemudian tergantung daripada jauh berapa tuh. Sehingga arah planet sepadan planet Bimpa jaraknya dengan bumi kita kunjungi dengan mempergunakan pesawat isi sangat-sangat besar dengan ukur perjalanan sinar 4 miliar tahun nanti dirumuskan di planet intermediate imigrasi misalnya dengan suatu alasan bahwa bumi akan cepat mengalami kepunahan massal dan sebab banyak orang yang tidak ada isi mengakibatkan tidak ada keseimbangan sehingga mengakibatkan pengaruh daripada gravitasinya menjadi sangat terlambat atau menjadi lemah. Dengan sebab lemahnya mengakibatkan serobot si planet lain. Serobot si planet lain boleh jadi terbentuk si planet lain mengakibatkan terjadi kepunahan massal. Hancuran massal yang sebab hancur sekian banyak seperempat ruang bumi ini penuh isi tabrakan planet lain akan menjadikan planet bumi ini penuh dengan asap. Dengan sebab asapnya lalu asap beracun sampai asap beracun sinar Jelo turun di bumi sampai bertahun-tahun mengakibatkan kepunahan massal. Hari kiamat itu sementara planet lain belum. Dan lain masih gila karena dia kurang pengaruh. Karena itulah dari para ahli astronomi, ahli falak dalam soal hari kiamat kubra memang pada dasarnya penghancuran alam semesta. Lalu sebelum terjadi penghancuran alam semesta, boleh jadi beberapa planet akan mengalami kepunahan massal daripada penghuninya, termasuk bumi. Nah, inilah dia isi dalam kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi la ilaha maka sampai Rasulullah mengatakan bahwa nek nara ibadah isi bau madain tafakur karena tafakur sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Saat dia masih sejam, yang berarti 60 menit atau sekian detik. Nah, saat itu sebentar asal dapat tafakur. Makanya sebab Rasulullah dia selesai tahajud kadang-kadang selalu dengan
lagi untuk jaminan bintang-bintang sambil membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Karena pada umumnya kan bali-bali di Mekah lain jadi merata, hanya yang bertembok-tembok lah. Nah, jadi muncul kisah itu bahwa Arab sama dengan di saatnya setilo bisa tiba-tiba memejamkan padanya. Ada 9 ruang langit dan bumi. Sampailah kepada ya Rabbana ma khalaqta hadza batila, nanti yang ampun. Nah, bila sesuatu penyembah ampun ini kan berarti yang mengakui kemahagungan Allah, kemahakuasaan Allah, sehingga alam semesta menjadi tanda keesaan Allah dan kemahakuasaan Allah. Ya, dia yang mengajukan ampun. Nah, selama 16 tahun mari kita beribadah, sehingga tafakur adalah merupakan ibadah pikir. Memang lebih dahsyat daripada zikir. Hanya sebabnya dalam satu riwayat, di saat Rasulullah naik di masjid, tiba-tiba dari satu kelompok. Sekelompok ada kelompok ngaji, malah tadi sekelompok zikir. Jadi sekelompok sedang zikir, sekelompok sedang ngaji. Kemudian pilih Rasulullah ternyata kelompok ngaji. Kelompok ngaji. Karena apa? Karena kelompok lagi kelompok pikir, sementara kelompok zikir. Nah, kelompok zikir tidak ada kesulitan. Seperti tak kuat, banyak dari Allah, zikir dia sering berpikir. Nah, berpikir itu sangat singkat. Yang disebut di dalam kitab Tadwirul Qulub bahwa ngaji ini kenara gemadai beli pahala. Sekalipun dengan berzikir. Zikir padahal keterangan di dalam kitab Bidayah bahwa zikir ini bau mengantarkan kita tiba suatu makom isi lamun usaha yang makom ini ditempuh dengan jihad selama 13 tahun baru sampai di makom ini, lalu dengan zikir baunya sampai hanya dalam waktu zikir beberapa ribu. Nah, dakar itu kok pikirnya masih lebih unggul, ngajinya lebih unggul. Sebut dalam kitab Tadwirul Qulub. Ngaji itu adalah lebih unggul. Sehingga karena suka mau berpikir itu kan kita berpikir ilmiah sesuai baca teori-teori ilmu, memikirkan tentang astronomi, memikirkan tentang ekonomi, memikirkan tentang geologi. Geologi ini lapisan tanah, termasuk tentang kawah gunung, termasuk botani ada tentang pertanian. Jadi Soekarno mengatakan petani itu singkatan daripada adalah pembela tiang anggun negara Indonesia. Dia petani, singkat menjadi petani. Ya, dengan muncul istilah petani. Sedih mana ada istilah petani. Jadi artinya pokoknya berpikir tentang kemaslahatan dunia sebagai jalan untuk akhirat adalah paling afdal, termasuk pengajian. Ya, jadi pilih tempat pengajian itu Rasulullah. Ya, dari semua dalam Tadwirul Qulub. Saat dia tahu isi para bangkir itu berpikir masih tentang tentang keuangan. Para pasar besar berpikir tentang ekonomi, berpikir masih. Lalu kebalikan ketika menjumpa pengajian bila tinggalan bangun, bila tinggalan pasarnya. Para petani yang tahu bisa beli dengan mengaji, maka tinggalan pertanian. Kecuali yang memang berniat dalam mengelola pasar, mengelola pertanian sebagai buktinya untuk apa? Jadi muhibbin. Artinya dengan mencintai pengajian. Karena Rasulullah kun aliman au muta'alliman au sami'an au mu'taban wala takun qamisan. Jadilah pertama jadi dengan alim. Ini takazul. Karena turun alim disebut Rasulullah. Au ta'aliman di bawah alimnya nama ta'alim dan sini.
Aus sambil sekedar datang berdengar dari jauh kitab, dari jauh buku, dari jauh berpikir. Alhamdulillah. Tahu atau dia jadi alim dia, jadi muka alim dia, jadi sabian dia, lalu dia berubah pencinta. Walau takkan kehabisan, dia jadi kelima. Jadi kelima maksudnya alim dia, ngaji dia, mendengar dengan pengajian dia, pencinta pengajian dia, dan menurut ya so. Nah, muhibbannya mungkin dia ada sempat datang di pengajian, dan sempat. Karena dia berpikir tentang kemaslahatan umat dalam bidang ekonomi, nah, terus hasil daripada berekonomi itu berusaha itu sebagian adalah gunanya untuk membiayai pengajian, untuk membiayai amar ma'ruf nahi munkar. Ia gunanya dan sempat ada pengajian. Maka pada para ada singaji termasuk sarikali fil khair, sarikali fil khair. Nah ya sebabnya misalnya dengan masih bro hanya yang datang yang berdengar doa, dia ngomong doa yang berdengar doa, paham pun kadang-kadang dia sampai berpuluh-puluh tahun dia berdengar doa. Pada termasuk dia masih menuntut ilmu. Man ja'ahu ajaluhu wa huwa fi talabil ilmi laki Allah laisa bainahu wa bainal anbiya'i illa al-anbiya' ila darajat nubuwah. Jadi saya kedatangan si Ajarlah dia meninggal di saat masih sangat selalu menuntut ilmu, masih aktif menuntut ilmu. Maka jemaah kena beri kerja Allah dia narak bedanya kerja para Nabi Rasul Bani Israel kecuali hanya derajat kenabian. Artinya umat Muhammad karena dia jadi Nabi Nuh, lalu dengan sebab dia rajin ngaji, maka derajat kenabian itu bahusnya posisinya pada sedemikian depan kepada Allah. Ya. Nah dia andainya Rasulullah mengatakan bahwa majlis tafakur. Jadi artikan maksud dulu. Sopok dengan si beribadah 16 tahun dia ingin selesai urus dengan tidur dan ibadah terus dongak langit, terus berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan cara pengelolaan langit dan bumi, terus saya pikiran. Kemudian pas dewa pernikah masih sopok dengan sopok Bani Israil. Dia beribadah doa, dia tafakur. Dia beribadah doa. Maka dia mau hasil malah si hasilannya si pertama ini yang dia Tuhan sebenarnya kan aku mulai beribadah dia tak beribadah di mana ramai kelihatan keistimewaan cerita Quran dan coba Tuhan dulu Tuhan yang doa lagi Tuhan yang doa lagi Tuhan dia berarti penyebabnya berarti ada ibadah hanya ibadah doa. Nanti kita cari Allah Ta'ala boleh kita ciptaan Allah. Memang musyahadah kita Allah Ta'ala kita alami. Nah coba kita ubah cara. Jadi dia selesai beribadah sekali-kali sewaktu-waktu doa langit atau kita alam semesta ini ada orang tafakur. Ini sesuatu Cina karena ini memang dengan ahli tafakur masih. Kalau lah ya dengan sebut saudara Rasulullah SAW dari segi fadilah, kemudian dari segi astronomi yang para saudara lihat. Jadi menurut Benawawi mengatakan bahwa bumi ini momon, bumi ini adalah momon. Justru jenuh si ini atau maratan si planet selainnya. Nah menurut ahli hayatnya adalah ahli astronomi sendiri mengatakan bahwa suatu planet dan bintang berputar dengan ini timur para masa itu timur doang. Jadi di arah nah jadi dalam ini apabila balik dalam terbalik berarti benih dengan ini berputar sementara kita milih kamar tahu kanan ya. Nah ya sebabnya lamun minat kopi atau teh misalnya setelah teh lo bergaul malah tawar pun kanan ya
malah perhitungan dan tawa dia juga dulu malah jarum jam tapi malah tawa. Nah ini termasuk ajaran daripada para ulama. Gaul putih termasuk gaul besar yang minum es. Nah sembarangan muter harus muter malah muter tawa, malah muter dan tawa. Yang lain. Jadi memang dalam mendekati secara mendalam makna daripada inna fi khalqis samawati wal ardh sampai kepada akhir daripada ayat ini, maka akan sangat dahsyat pengetahuan si terungkap. Kemudian dia sempat misalnya untuk menindaklanjuti dengan sebuah penelitian, maka wajib anak jadi si bajang-bajang ini berpemahaman untuk mengadakan penelitian terhadap alam semesta ini untuk menambah kekuatan akidah. Tak ada dalam kafir doang, nyali makin dan kafir. Sementara penemu ini adalah penemu ini adalah dengan kafir doang. Yang mulia buat masalah ini. Pondok pesantren itu harus melahirkan santri-santri lulusannya menjadi mubtada. Enggak jadi khabar doang, harus jadi mubtada. Hari mubtada itu mubtada itu penemu pencipta. Walaupun jadi mubtada mahal yang penting jadi mubtada. Nggak jadi khabar doang, dia menjadi mubtada. Jadi kita mengikut hasil karya daripada negara jadi konsumen, itu apa yang jadi produsen. Sementara umat Islamnya harus jadi mubtada. Yang dia disebut firman Allah, alhamdulillah jadi mubtada. Bahkan bismillah pun jadi apa jadi mubtada. Lamun apa bakna kejebak dari bahasa yang bisa. Andanya mubtada. Sehingga dengan demikian umat Islam pada saat ini, ya Allah banyak menghafal Al-Quran makin ini. Lalu kira si paham Al-Quran, Alangkah hebatnya apabila ngapal Al-Quran, terus paham makna daripada Al-Quran, terutama sekali berkaitan dengan akidah, termasuk ayat akidah ini kan berkaitan dengan dalil kauli dan dalil nakli dan dalil akli. Dalil kauli, dalil nakli, dalil akli dan dalil akalnya dia hanya sekarang mengatakan man khalaqas samawati wal ardh, Allahu alladzi khalaqas samawati. Lalu ini mengandung arti harus berpikir tentang astronomi sehingga nanti umat Islamnya menguasai alam semesta. Alhamdulillah makin kan lalu masih dalam bentuk konsumen. Dia tahu menciptakan akan pesawat ruang angkasa untuk lalu ke planet-planet, walaupun Norway menilai perempuan muslimah Indonesia pertama kali lalu di bulan karena Dr. Pratiwi. Jadi paling pertama kali dari Indonesia tak cepat bulan Dr. Pratiwi. Maka di mana kita apakah kurang keping seberapa? Karena untuk nyewa kantong si Tegalu lalu di planet bulan tersebut tahun 2020 sewanya doang 17 miliar, sewa tampung doang 17 miliar. Memang dia jelas. Soalnya coba itu yang keuntungannya sejauh mungkin 10 miliar jadi sebulan mah 19 miliar baru disisihkanlah sekian 60% untuk lalu keliling di planet kali. Inilah maka yang disebut di dalam suatu kitab bahwa sayati ala ummati zamanun la budda alaihimul malul kathir. Saya akan datang cuma bagi umat penuh sebuah masa mau tidak mau harus berdaya donasi duit, harus berdaya harta duit untuk jihad, untuk berjihad. Saya alhamdulillah itu mungkin tak taman wajah hidup di amal itu mampu cukup bisa bila. Nah ia sebab memang
banyak masih sufi-sufi di sini peduli terhadap dunia, peduli terhadap harga. Lalu ternyata banyak tokoh-tokoh sufi isi memiliki banyak harta untuk berjihad, budaya untuk berjihad. Lebih-lebih di saat jadi kan perang ekonomi ternyata si menang adalah masih gairuna doang, gairun muslimin doang. Nah inilah ya mungkin yang perlu agak kemungkinan untuk memiliki banyak harta sangat-sangat kurang kemungkinan, maka generasi muda ini gila perkuat ekonomi, kemudian perkuat agama, anti arah. Jadi biayanya penelitian lalu ekstremen. Pertama hipotesa dulu, kesimpulan sementara, hipotesa dikalis tindak lanjuti dengan sebuah riset penelitian. Hasil riset ini hadirnya keadaan eksperimen, percobaan serta tajribat. Nah tajribat ini terus hadirnya konklusi, natijah, kesimpulan. Nah setelah ini cari ilmu. Niki kadang-kadang yang kita salib di Australia. Lain Australia mungkin Australia sampun mencanangkan para siswa dengan Islam tahun 2000 akan mampu siswa ini menerjemahkan Al-Quran pakai sains dengan sains. Sementara waktu ini datang penelitian tiba beberapa pondok pesantren isi masih sekedar berkutip tentang berupaya untuk menghafal. Silahkan menghafal, tapi jangan kalian batasi sampai ini doang. Harus tindak lanjuti dengan sebuah upaya untuk pemahaman. Terus dibuktikan dengan riset. Sebab Al-Quran ini ayat demi ayat syarat dengan ilmu pengetahuan. Syarat ilmu pengetahuan. Sampai selapurlah walaupun kemungkinan orang yang merupakan ayat kauniyah. Nah, namun si ayat-ayat kauliyah bisa mengisyaratkan ayat kauliyah banyak waktu ruang. Misalnya dalam itu hal atar hadatul wasyiyah wujuh yawma idil khasyiyah amiratun nasiyah taslan sampai apalah yang zurul ilan diberikan pemberikan wa sama ila rafi'at wa ila jibali kapan musibat ila artika musyihat. Itu ayat-ayat kauliyah doang. Kata-kata yang zurul ini artinya memandang sambil berpikir. Dia sudah memandang sekarang begitu habis waktu habis makan, lalu berpikir dikit harus ditindaklanjuti dengan sebuah penelitian. Ya, akhirnya lebih lengkap sehingga dengan demikian dia taruh alasan Malik bagi dengan kafir untuk meremehkan Islam dan kaum muslimin. Selama kaum muslimin dia membuktikan diri sebagai penguasa alam semesta ini, maka tetap doang untuk remehan sudah kafir. Duitnya doang para kaum tidak kafir. Nah ini dia termasuk inspirasi daripada ayat Inna fi khalqis samawati wal ardi ayat ulil albab. Saya ulil albab itu alladzina yazkuruna Allaha qiyama, yaitu